Salam merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar. Dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dipresentasikan oleh Joko Awal Suroto. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Karena itu, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Artinya, pendidikan itu sudah setua usia manusia. Ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk kehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya. Seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan kita. Hal itu karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan begitu, manusia tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Untuk terwujudnya tujuan pendidikan tersebut, diperlukan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kita sebagai pendidik harus mengetahui posisi kontrol guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid semua. Aspek tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, terutama calon guru penggerak. Selama ini, hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid, bagi seorang guru. Padahal
hukuman mempunyai arti berbeda. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan yang berpengaruh untuk karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk di dalamnya orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Hal ini memberikan siswa-siswi pedoman yang jelas untuk perilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman ini. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan penyelesaian masalah dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa, dalam hal ini yaitu pendidik, untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam menjalankan tumbuh kembang mereka. Upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua. Guru harus memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Guru melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Kepala sekolah harus memastikan para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Juga mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Dan orang tua menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten dan berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif sekolah. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak
untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkan karakter anak adalah sebagai berikut. Yang terhormat Bapak Ibu Guru supaya melihat layar tampilan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru. Guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap murid dan ada harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan. Dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Dan yang ketiga adalah menerapkan disiplin positif. Memberikan pemahaman disiplin pada anak yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Kesalahan adalah kesempatan baik bagi anak untuk belajar. Guru hendaknya menghindari kata-kata perundungan terhadap murid. Sebagai peserta didik atau sebagai guru, kita tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing anak-anak agar menjadi generasi emas yang tidak hanya pintar dalam iptek dan intak, tapi juga memiliki nilai religius dan berakhlak mulia. Dengan begitu, ilmu yang disampaikan guru menjadi ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun menjadi amal jariah di akhirat. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, demikian pengimbasan tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Adapun komentar, saran dapat Bapak Ibu Guru tuliskan pada kolom komentar YouTube yang ada di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup, lahir, dan hidup batin mereka.